Gunung Rinjani salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Bukan hanya megah dan memesona, tapi juga menyimpan kisah-kisah keganasan yang tak sedikit membuat orang berpikir dua kali sebelum mencoba menaklukkannya. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, gunung ini menjulang dengan tinggi 3.726 meter di atas permukaan laut. Namun, keindahan itu ibarat dua sisi mata uang. Di balik pemandangannya yang memukau, terdapat tantangan alam yang begitu ekstrem dan mematikan. Baru-baru ini, nama Rinjani kembali menggema di media sosial dan pemberitaan internasional. Setelah tragedi yang menimpa seorang pendaki asal Brasil bernama Juliana Marins. Video yang viral di TikTok dan X menunjukkan detik-detik saat Juliana jatuh ke dalam jurang saat menuruni jalur terjal yang dikenal dengan nama Tanjakan Penyesalan. Jalur ini memang bukan sembarang tanjakan, kemiringannya tajam, tanahnya labil, dan saat hujan bisa berubah menjadi jalur licin bak sabun. Tragedi ini menjadi pengingat betapa Rinjani bukan sekedar tempat untuk berlibur atau berfoto di puncak. Ini adalah medan tempur antara manusia dan alam. Berdasarkan laporan dari Basarnas dan berbagai media seperti Kompas dan CNN Indonesia, proses evakuasi Juliana sangat sulit karena kondisi cuaca yang berubah-ubah dan lokasi jatuhnya korban yang berada di titik curam. Gunung Rinjani sendiri terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Purba Samalas pada abad ke-13 yang menghasilkan kaldera raksasa yang kini menjadi Danau Segara Anak. Sejak dulu, Rinjani dipercaya masyarakat Sasak dan Bali sebagai gunung suci. Ada berbagai mitos dan kepercayaan yang melekat erat, seperti larangan membawa makanan yang mengandung daging sapi, atau keyakinan bahwa Danau Segara Anak dihuni oleh makhluk halus penjaga gunung. Tapi mitos hanya sebagian dari cerita. Realitasnya, medan Rinjani memang terkenal brutal. Jalur pendakian utamanya, Sembalun dan Senaru, memiliki karakteristik sendiri. Jalur Sembalun lebih panjang dan terbuka, menyajikan pemandangan savana luas yang bisa membuat dehidrasi lebih cepat terjadi. Di sisi lain, jalur Senaru lebih rimbun dan teduh, namun jalurnya licin dan berbatu, serta kerap diselimuti kabut tebal. Iklim di Rinjani sangat dinamis. Pagi bisa cerah dengan langit biru memukau, namun dalam hitungan jam bisa berubah menjadi badai kabut yang membuat jarak pandang tinggal beberapa meter saja. Di ketinggian lebih dari 2.500 mdpl, suhu bisa turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius. Bahkan lebih dingin saat angin gunung bertiup kencang. Namun, bukan cuma dari sisi fisik dan cuaca saja Rinjani dikenal menantang. Ada banyak mitos dan cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat lokal maupun pendaki. Gunung Rinjani dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Dewi Anjani, sosok makhluk halus penjaga gunung. Penduduk sekitar meyakini bahwa pendaki harus menjaga ucapan dan perilaku selama berada di gunung. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka yang bersikap tak sopan akan dijauhkan dari jalur atau disesatkan kabut. Tak sedikit juga yang percaya bahwa ritual tertentu harus dilakukan sebelum mendaki Rinjani. Mitos ini meskipun terdengar tak logis, nyatanya menjadi bagian penting dari tradisi lokal dan menambah kesan magis Gunung Rinjani. Tragedi Juliana bukan yang pertama. Sebelumnya, banyak kasus pendaki hilang, tersesat, bahkan meninggal di jalur Rinjani. Tahun 2010, seorang pendaki asal Jerman dilaporkan jatuh saat mendaki ke puncak. Tahun 2018, gempa dahsyat yang mengguncang Lombok menyebabkan puluhan pendaki terjebak di kaldera dan perlu dievakuasi dalam operasi besar-besaran yang melibatkan helikopter. Dan yang paling baru, pada 16 Juli 2025, seorang pendaki asal Swiss bernama Benedikt Emenegger mengalami kecelakaan di jalur Sembalun saat menuruni menuju Danau Segara Anak. Ia mengalami patah tulang di kaki dan lengan serta luka memar serius. Tim SAR gabungan termasuk PT NGR, Basarnas, dan relawan segera mengevakuasi dengan dukungan helikopter ke Rumah Sakit BIMC di Kuta, Bali. Beruntung Benedikt selamat dan kini tengah menjalani perawatan. Kamu terjatuh. Dari sana. Dari porter berdiri. Oke.
Insiden ini kembali mengingatkan bahwa Rinjani bisa memicu cedera serius bahkan pada jalur yang dianggap relatif aman. Semua tergantung pada kondisi medan, cuaca, dan kesiapan pendaki. Namun di balik semua itu, Rinjani tetap memikat. Setiap tahun, ribuan pendaki, baik lokal maupun mancanegara, mencoba menaklukkan puncaknya. Sebagian kembali dengan kisah indah, sebagian lain membawa cerita luka atau trauma. Fenomena viralnya tragedi Juliana membuka diskusi global tentang keselamatan pendakian gunung tropis. Banyak netizen luar negeri terkejut dengan kondisi jalur Rinjani yang terlihat sangat terbuka, minim pagar pengaman, dan tidak ada sistem tali pengaman seperti di gunung-gunung Eropa atau Amerika Latin. Padahal, jalur seperti itu adalah standar di banyak gunung Indonesia. Alam terbuka, minim fasilitas, dan pendaki dituntut untuk mandiri sepenuhnya. Media internasional seperti Daily Mail, Mirror UK, hingga media berbahasa Portugis dari Brazil ramai memberitakan insiden ini. Para pendaki global yang sebelumnya hanya tahu tentang Gunung Fuji atau Kilimanjaro kini mulai penasaran dengan The Deadly Beauty of Rinjani, julukan baru yang mencuat setelah viralnya video tersebut. Namun banyak juga yang mengkritik sistem pendakian dan regulasi wisata alam di Indonesia. Di satu sisi, jalur dibuka untuk umum tanpa terlalu banyak kontrol atau pelatihan dasar pendakian. Di sisi lain, tidak semua operator trekking menyediakan perlengkapan standar seperti trekking pole, sepatu yang sesuai, atau briefing keamanan yang memadai. Kasus Juliana bahkan memperlihatkan bahwa ia menggunakan sepatu yang tidak sesuai untuk trek gunung dan tidak didampingi guide lokal bersertifikat. Masyarakat lokal sebenarnya sudah lama menyuarakan perlunya pembatasan jumlah pendaki dan peningkatan edukasi sebelum naik. Banyak pendaki pemula yang menganggap enteng Rinjani, padahal gunung ini memiliki tingkat kesulitan menengah hingga tinggi, terutama untuk rute puncaknya yang ekstrim. Selain itu, Rinjani juga terkenal dengan tantangan mental. Tidak sedikit yang mengalami summit attack atau tekanan psikologis saat mendekati puncak. Jalur terakhir menuju puncak yang biasa dimulai sekitar jam 2-3 pagi benar-benar menuntut stamina dan mental baja. Angin kencang, suhu dingin, jalur pasir yang membuat satu langkah naik bisa meluncur 2 langkah ke bawah, semuanya berkontribusi terhadap tekanan fisik dan psikis yang tinggi. Dalam beberapa vlog YouTube dan testimoni di forum seperti Reddit dan TripAdvisor, banyak pendaki menceritakan pengalaman hampir pingsan karena kelelahan ekstrem. Ada pula yang mengalami altitude sickness meskipun ketinggian Rinjani tidak setinggi Himalaya. Faktor seperti kurang tidur, kurang makan, dan suhu dingin ekstrem menjadi pemicu utama. Namun, apa yang membuat orang tetap kembali ke Rinjani, bahkan setelah mendengar semua kisah seramnya? Jawabannya sederhana, pesona. Matahari terbit di atas awan dari bibir kaldera, bayangan gunung yang memanjang sempurna ke arah barat, dan danau Segara Anak yang tenang seperti cermin di antara kaldera vulkanik. Semuanya menciptakan pengalaman spiritual dan visual yang sulit dijelaskan. Beberapa pendaki bahkan menyebut Rinjani sebagai gunung yang hidup, bukan hanya karena aktivitas vulkaniknya, tapi karena setiap jalur, kabut, dan desir anginnya seolah berbicara. Ia bisa menerima atau menolak siapapun yang hendak mendaki. Sejarah mencatat, sejak pendakian dibuka resmi oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR, gunung ini menjadi favorit para pencari sunrise dan pecinta petualang. Tapi seiring waktu, popularitasnya membawa konsekuensi. Sampah mulai menumpuk di beberapa titik, kesadaran akan pelestarian menurun, dan pendaki-pendaki viral seringkali datang bukan untuk mencintai alam, melainkan demi konten. Tragedi seperti yang dialami Juliana menjadi pengingat keras, gunung bukan tempat bermain. Ini bukan taman wisata biasa, kita butuh lebih dari sekedar stamina. Pengetahuan, kesadaran, dan rasa hormat terhadap alam adalah syarat mutlak. Kini, setelah tragedi itu viral, banyak operator lokal mulai mengevaluasi kembali SOP pendakian mereka. Pemerintah daerah pun mulai membahas pembaruan sistem edukasi pendaki dan kemungkinan pembatasan usia atau pengalaman minimal untuk naik ke puncak. Rinjani memang indah, tapi jangan biarkan keindahan itu menutupi kenyataan bahwa ia bisa sangat mematikan jika disepelekan. Dan mungkin justru disitulah letak keistimewaannya.
Ia mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk tidak jumawa di hadapan alam, dan untuk selalu sadar bahwa dalam setiap langkah naik ada tanggung jawab besar yang menyertainya. Jadi, jika kamu suatu saat berniat mendaki Gunung Rinjani, pastikan kamu bukan hanya siap secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Karena di sana bukan hanya puncak yang akan kamu temui, tapi juga dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin Rinjani akan menjadi guru alam terbaik yang pernah kamu temui.